Penting tidak ganti nomor telepon, WhatsApp, dan email saat galbay pinjol. Apakah ini tidak berdampak buruk nantinya atau malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari? Siapa teman-teman yang selalu bertanya tentang hal itu dan Anda mungkin sampai detik ini kebingungan ya apa yang harus dilakukan di tengah situasi seperti ini. Oke teman-teman, semuanya saya mau bahas buat Anda, tapi jangan lupa disupport ya teman-teman yang baru bergabung. Oke. Penting atau tidak kita mengganti nomor WhatsApp dan email ketika kita galbay pinjol, telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Dan apakah ini tidak berbahaya nanti buat ke depannya? Sebenarnya kalau teman-teman tanya, penting atau tidaknya, balik lagi jawaban ke diri teman-teman semuanya. Ingat, kita mengganti nomor, menghapus WA, ataupun email bukan tanpa alasan. Selama ini kita sama-sama sudah paham semuanya. Mungkin teman-teman udah gak heran lagi. Setiap kali telat bayar, telepon digunakan buat apa? Setiap kali kita terlambat dalam pembayaran, WhatsApp digunakan buat apa? Dan setiap kali ya kita belum melakukan pembayaran pas jatuh tempo, email digunakan buat apa? Jadi sebelum Anda melangkah arahnya ke tiga hal tadi, Anda harus kenali dulu. Ya, telepon yang seharusnya penghubung ketika jarak jauh, tapi ini malah dijadikan sarana untuk melakukan penekanan. Kita sama-sama tahu, kita kalau sudah ditekan, apa yang terjadi pada diri kita? Kepanikan secara terus-menerus. Ya, kita mulai takut, mulai goyah, mulai berpikir yang aneh-aneh. Oke. Yang kedua adalah WhatsApp. Ketika kita sudah telat bayar atau menyatakan tidak mampu bayar, ya, apa yang terjadi pada WhatsApp? WhatsApp yang seharusnya bisa sama seperti telepon tadi, bahkan ini bisa video call, bisa segala macam, ini malah dijadikan ajang untuk mengintimidasi, ajang untuk mencaci maki. Dan ketika kita mendapatkan WhatsApp ini, tak jarang terjadi kebuntuan dalam pemikiran. Sehingga kalau kebuntuan itu sudah terjadi, mengepeklah pada kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, telepon dan WhatsApp sudah membunuh semangat kita untuk kita melangkah maju buat ke depan. Hari-hari hanya dilanda sebuah ketakutan, kita hanya hidup dalam sebuah penyesalan, entah kapan waktunya kita memulihkan hidup untuk bekerja dan berusaha. Yang terakhir adalah email. Ya, poin nomor 3 adalah email. Email ini ya memang jarang digunakan sarana untuk penagihan, tapi ada juga sebagian dari debt collector lebih cenderung kepada email. Email paling banyak dipergunakan untuk apa? Untuk menakut-nakuti Anda mau diproses ke jalur hukum. Biasanya mereka mengirim-ngirim surat-surat somasi melalui email. Nah, ini memicu ketakutan dan menghambat proses buat ke depannya. Ya, ini penyebabnya. Penyebab terjadi kepanikan tadi, penyebabnya gara-gara ini. Gara-gara telepon, gara-gara WhatsApp, gara-gara email. Sehingga setiap hari kita hanya disibukkan kapan DC datang ke rumah. Bagaimana kalau tiba-tiba dia berkunjung ke rumah. Bagaimana kalau seandainya aset saya diambil. Bagaimana kalau semisalnya saya diproses ke jalur hukum. Pemicunya 3 hal ini. Ya. Karena kita mendengar melalui telepon, mendengar melalui WhatsApp, mendengar melalui email. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang tidak sehat. Kalau sudah seperti itu, mengganti nomor, menghapus WhatsApp dan email, ini adalah wajib ketika Anda telat bayar atau Anda menyatakan tidak mampu bayar di pinjaman online. Ini wajib, teman-teman. Daripada Anda membiarkan, Anda sudah tahu sumber masalahnya itu ada di telepon. Setiap kali menerima telepon, Anda pasti ketakutan. Anda kecemasan, Anda kesetresan gitu loh. Begitu juga dengan WhatsApp, begitu juga dengan email. Kalau ini Anda biarkan, ya berarti sama aja Anda membunuh diri sendiri. Anda sudah tahu sumber penyakitnya ada di mana, tapi sumbernya tidak Anda atasi. Ya, lain hal. Kalau misalnya selama ini telepon masih mereka pergunakan untuk menanyakan kenapa belum melakukan pembayaran, menjalin komunikasi yang baik, ataupun misalnya WhatsApp hanya mengingatkan bahwa hari ini telah jatuh tempo, kalau tidak dilakukan pembayaran denda akan bertambah, email juga seperti itu nggak perlu Anda ganti. Ya, yang perlu diganti itu ketika 3 komunikasi tadi
digunakan sebagai sarana untuk menekan, ya, mengancam, baik mengancaman fisik maupun ancaman verbal gitu loh ya. Dan mereka juga selalu mengintimidasi, penagihan tidak beretika yang mana ini dapat mengganggu proses kita buat ke depan. Maka solusi yang paling tepat adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Paham teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda bertanya, perlukah kita mengganti nomor telepon, WhatsApp dan email? Ya perlu. Ya, kalau misalnya telepon, WhatsApp dan email itu dijadikan sarana untuk mencaci maki dan menghina. Bukannya kita malah semangat, yang ada semangat kita malah patah. Semangat kita makin luntur, kita pun bingung harus melakukan tindakan apa buat ke depannya. Makanya putuslah 3 hal ini. Dengan begitu, pemikiran Anda akan terselamatkan dari sandera oleh pihak-pihak pinjol. Ya, habis itu apa yang harus kita lakukan lagi Bang kalau seandainya semua ini sudah kita putus? Kalau semuanya sudah Anda putus, hal yang harus Anda lakukan adalah bekerja dan berusaha kumpulkan uang Anda paling tidak ya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Apakah ada risiko ketika kami mengganti nomor? Menghapus WhatsApp dan email. Menurut informasi dari Deflektor, kalau kita mengganti email, mengganti nomor dan telepon, ini kita diindikasi penggelapan, penipuan, dan sengaja untuk melarikan uang perusahaan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Makanya kita kenali dulu. Sebelum kita mengganti nomor, sejauh ini telepon digunakan buat apa? Kan kita bisa analisa itu. Selama ini saya dicaci maki melewat telepon. Setiap kali saya mendapatkan caci maki, pemikiran saya kacau. Selama ini WhatsApp saya hanya dibanjiri untuk ancaman-ancaman sampah misalnya gitu. Mencaci maki, menakut-nakuti dan segala macam. Ya, kalau hal itu sudah terjadi ya sudah Anda cukup ada alasan untuk mengganti nomor. Lain hal ya, Anda tidak dicaci maki, Anda tidak diancam, tapi memang Anda itu spesialisnya gitu loh. Mulai Anda mengambil pinjol, sekalipun nggak pernah Anda bayar, itu beda lagi teman-teman. Itu bisa Anda mengarah ke 372 ataupun 378. Penipuan dan penggelapan, karena sejak awal Anda tidak menunjukkan itikat baik. Gitu loh. Itu baru bisa Anda berubah, status perdata bisa menjadi pidana nanti. Ditambah lagi ada pemalsuan dan segala macam. Itu baru bisa. Ya, makanya teman-teman semuanya, Anda kenali dulu. Saya rasa sampai detik ini, penyebab kepanikan itu terjadi belum terlepas dari WhatsApp, email, dan telepon. Belum terlepas dari hal itu. Masih 3 komunikasi ini menjadi penyumbang kepanikan terbesar. Jujur aja teman-teman semuanya. Anda takut didatangi DC, itu Anda dapat dari mana? Dari WhatsApp kah? Ya kan? Anda yang takut DC berkunjung jam sekian, Anda dapatnya dari mana? Dari telepon kan? Begitu juga Anda mau diproses ke jalur hukum, Anda tahunya dari mana? Dari email kan, berdasarkan somasi yang dikirimkan. Nah, dari sana Anda bisa menilai. Kalau saya membiarkan telepon ini terus, kapan waktunya saya bekerja? Kalau saya membiarkan WhatsApp seperti ini terus, kapan waktunya saya berusaha? Yang mana setiap hari saya hanya sibuk menerjemahkan benar atau tidak tentang perkara hal-hal yang seperti ini gitu loh. Itu yang harus teman-teman tanamkan dulu. Ya, jadi soal perlu atau tidak kita mengganti nomor telepon, WhatsApp, dan email kembali ke diri Anda. Ya, teman-teman semuanya, yang penting jangan ada yang berputus asa, teman-teman. Walaupun hari ini Anda berhutang, Anda tidak mampu bayar, ingat, hutang itu hanya masalahmu, teman-teman semuanya, bukan identitas hidupmu. Ya, walaupun kamu berhutang hari ini, kamu tetap menjadi seorang ayah bagi anakmu, seorang suami bagi istrimu, atau sebaliknya. Kamu tetap menjadi manusia, teman-teman. Jadi jangan merasa rendah dan kecil. Tetaplah melangkah maju ke depan, tetap berusaha, tetap semangat. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang bisa merubah dirimu cuman dirimu sendiri, teman-teman. Ya, jangan Anda mengandalkan orang lain dan segala macam. Yang penting Anda mengganti nomor itu tidak ada berisiko daripada Anda membiarkan nomor tetap aktif, malah menimbulkan masalah dan efek-efek yang tidak jelas mengganggu proses hidupmu buat ke depan. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini, sudah mensupport, dan nanti yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini, sudah mensupport, dan nanti yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel.
Ya, terima kasih. Sudah bayar tagihan di Shopee, S-Pinjam, dan SpayLater, tapi tetap masih ditagih dan tagihannya tetap masih muncul. Ada juga yang masih diteror sampai detik ini dan kebingungan apa yang harus dilakukan. Teman-teman boleh lihat di sebelah saya, teman-teman semuanya. Ini adalah bukti bahwa mereka yang masih ditagih sampai detik ini, walaupun mereka sudah melunaskan dan melakukan pembayaran, baik itu pencicilan untuk bulan sekarang ataupun bahkan membayar sampai lunas. Dan pasti teman-teman kebingungan semuanya. Apa yang harus dilakukan di tengah situasi seperti ini? Ditoleh kanan kiri muka belakang, duit udah nggak ada gitu loh. Ini masih diteror juga, jadi duit yang saya bayarkan kemarin itu perginya kemana? Nah ini teman-teman, lihat ya. Saya pun merasa begitu bang. Sudah dibayar tagihan, dibilang saya penipu. Sempat saya debat dan WA, dia mau bawa polisi. Saya bilang, saya tidak takut, saya chatting lagi, tidak dibalas. Permasalahannya, uang mengendap di Shopee hasil saldo dana saya belum keluar. Padahal uang itu untuk bayar cicilan SpayLater seharusnya. Barang sudah diterima pembeli, langsung dimasukkan ke saldo penghasilan, saldo dana. Ini malah mengendap dan ditahan 2 hari. Ini masalahnya dari Shopee juga ya, karena dia mungkin affiliate-nya mungkin. Habis itu lagi teman-teman, dari komentar yang berbeda juga menyampaikan. Assalamualaikum Bang Medi, tolong solusinya dong Bang. Ini saya sudah melakukan pelunasan semua di bulan Juli kemarin. Tapi bulan sekarang tiba-tiba muncul kembali penagihan SpayLater. Padahal 3 bulan ke belakang, Oktober, September, Agustus, nggak ada penagihan. Baru bulan sekarang mulai ada penagihan. Kasih saran harus gimana, lelah bang. Oke. Habis itu muncul lagi pernyataan juga. Maaf Pak, minta solusinya. Saya punya pinjaman di ShopeePay. Tanggal 5 batas waktu bayarnya. Lalu tanggal 6 ada gangguan dari Shopee sampai nggak bisa dibuka. Tanggal 7 normal lagi, akhirnya langsung bayar pakai ShopeePay dan berhasil. Kemarin saya malah dapat tagihan belum dibayar. Pas saya cek ternyata iya belum dibayar. Padahal waktu itu jelas banget berhasil. Ampe malah sekarang keblokir Shopee nggak bisa dibelanjakan. Mohon solusinya. Habis itu dari komentar yang berbeda juga ya menyampaikan. Bang, saya sudah bayar totalan sekitar 785.000. Ini totalan semuanya. Tapi kok tagihannya masih muncul buat bulan depan dan seterusnya. Padahal kan sudah dibayar semua dari bulan pertama minjam. Dan terakhir kemarin saya lunasin semuanya 8 bulan. Sudah 4 bulan dibayar cicilan dan yang 5, 6, 7, 8 belum dibayar semua. Tapi cicilan sebelumnya sudah masuk. Nah ini kan membingungkan ya hal-hal seperti ini gitu loh. Kita sudah berupaya tapi malah kita mendapatkan penekanan ya. Ini ada lagi menyampaikan, Bang saya minta tolong ini gimana ya, saya sudah melunasi Shopee S-Pinjam. Saya tapi kenapa masih diteror setiap hari, bahkan saya diancam 3 hari lagi kalau nggak dilunasi akan didatangi. Kolektor ini HRD bagaimana tolong padahal saya sudah lunasi. Nah ini problem kan. Jadi Shopee ini saya perhatikan ya. Mulai dari orang yang memanfaatkan aplikasi ini seperti yang viral juga dari SOT Solusi Hutang MB, itu adalah modus dari si penipu yang mengatasnamakan Shopee dengan adanya orang yang mengakses dari berbeda perangkat sampai dengan hal-hal seperti ini. Mereka sudah melakukan pembayaran tapi mereka terus-terusan ditagih. Hal yang harus dilakukan yang paling pertama teman-teman semuanya, yang paling pertama, bukti pembayaran terakhir Anda itu masih Anda simpan nggak? Baik itu Anda membayar secara virtual account ataupun Anda mentransfer dengan bank lain atau menggunakan Briling terserah atau link manapun yang Anda gunakan. Buktinya harus ada. Oke. Yang kedua adalah kalau Anda mendapatkan ancaman dan penagihan berulang yang dilakukan oleh debt collector, bukti rekaman suara debt collector itu Anda harus simpan juga. Ya karena ini adalah dokumentasi bagi diri Anda. Habis itu Anda laporkan semua kejadian ini kepada otoritas jasa keuangan dan pihak Shopee-nya. Karena Shopee ini terlalu banyak yang dia urus. Mulai dari marketnya, sampai dengan SpayLater, sampai dengan S-Pinjam, belum lagi mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang mereka menanamkan investasi. Jadi terlalu banyak sehingga mereka sangat kesulitan dalam mengontrol.
Lagian ya, Shopee ini programnya harus ditingkatin lagi, mulai dari segi keamanannya, habis itu tentang ketransparanan dalam si debitur melakukan pembayaran. Oke, teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang khawatir dalam hal ini. Yang penting bukti transfer di awal itu Anda harus punya. Ya, atau bukti transfer terakhir itu Anda harus simpan. Yang kedua adalah rekaman bukti debt collector yang masih melakukan penagihan atau bukti screenshot bahwasannya di aplikasi itu belum berubah. Oke. Yang ketiga, laporkan semua kejadian ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Yang keempat, jangan pernah bayar lagi kalau Anda sudah melakukan transfer meskipun di aplikasi tidak berubah. Ya, kalau mereka neko-neko dengan mereka menaikkan dendanya atau mereka malah mengintimidasi dan segala macam, simpan buktinya gitu loh. Karena udah terlalu banyak ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Shopee dari S-Pinjam dan SPayLater. Begitu juga dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini kalau dibiarkan terus-terus seperti ini, akan banyak lagi masyarakat yang dirugikan. Saya pengen Otoritas Jasa Keuangan memanggil itu pihak Shopee, baik SPayLaternya maupun di S-Pinjamnya. Kalau memang sistem mereka sejelek ini dan seburuk ini, saya rasa sudah saatnya untuk diberhentikan dulu mereka beraktivitas ada di Indonesia daripada memakan banyak korban lagi di Indonesia ini gitu loh. Mereka sudah berupaya beretikat baik, bertanggung jawab dengan keadaan yang ada. Tapi kalau sistemnya seperti ini, yang terjadi apa gitu loh? Yang terjadi masyarakat akan malas nantinya, ya. Jadi akan menimbulkan apa? Menimbulkan niat-niat jahat yang tidak baik. Oke, dan habis itu jangan dijebak mereka dengan iming-imingan. Limit yang tidak bisa digunakan, mereka sudah melakukan pembayaran, habis itu limitnya ditahan. Ini secara tidak langsung Shopee membuka peluang mereka-mereka ini untuk menggunakan aplikasi lain. Ya, yang pada akhirnya mereka akan didorong untuk menggunakan pinjol-pinjol yang tidak jelas, pinjol ilegal gitu loh. Jadi transparan aja, jangan hanya gimmick. Selesaikan tagihanmu, nanti limitmu masih bisa digunakan, atau limitmu dinaikkan, limitmu ditambahkan. Dan begitu juga buat teman-teman semuanya. Jangan pernah membayar hutang itu dengan harapan limitmu akan naik, limitmu akan bertambah. Ya, kalau bisa Anda lunasin hutang, ke depannya jangan berhutang lagi. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi sistem-sistem mereka yang buruk itu kita harus kumpulkan bukti-bukti yang jelas teman-teman. Karena kalau tidak ada bukti yang jelas, bukti yang fakta, bukti yang real, mereka akan tepis semua pengaduan itu. Mereka akan tepis semua tuduhan yang seperti itu. Karena dari pihak Shopee ini selama ini juga seperti itu gitu loh. Bahkan ada juga beberapa orang menyampaikan kepada saya, mereka ini seringkali menghubungi di luar Kondar. Bahkan orang-orang yang diisi pulsa atau mereka yang tidak ada hubungan sama sekali, ini sering dihubungi terutama dari S-Pinjam. Belum lagi penagihan-penagihan yang tidak masuk akal gitu loh dari beberapa PT yang menjalin kerjasama dengan S-Pinjam ini. Tapi teman-teman semuanya tidak usah khawatir, tidak usah takut juga. Hal yang harus Anda lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Bukti pembayaran terakhir, rekam semua teroran dan intimidasi dari debt collector, Anda sampaikan Anda telah melakukan pembayaran tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau dari sistemnya tidak terpotong, ya berarti ini bukan salah kita. Itu salah dari sistemnya sendiri. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini untuk mensupport. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan juga. Kalau memang sistemnya sebodoh itu, ya biarkan aja, yang rugi diri mereka. Yang penting kita sudah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan di awal, sesuai dengan perjanjian. Soal mereka tadi tidak terpotong atau sistem layanan mereka yang buruk, terkadang kita mau membayar ada gangguan, itu kesalahan mereka, bukan kesalahan dari diri kita. Kalau mereka tidak menerima alasan seperti itu, ya abaikan saja. Tinggal diabaikan. Yang penting kita sudah membayar. Ya kan? Kita sudah mencicil. Iya nggak sih teman-teman semuanya? Kita sudah melunasi. Kalau di sistem mereka tidak lunas, bukan berarti kita yang harus bertanggung jawab. Ya sistem mereka lah yang harus bertanggung jawab. Sementara kita mengantongi bukti pembayaran terakhir kita atau bukti pelunasan kita, baik itu melalui virtual account maupun melalui BRI. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan lupa Anda laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan karena cuma itu jalurnya supaya OJK membuka mata biar pihak Shopee ini dipanggil gitu loh. Karena sistem yang terlalu jelek, terlalu banyak merugikan masyarakat Indonesia.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Wassalam.